Kualitas film horor Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Cerita yang menarik dan unik yang disertai dengan jump scare gokil bisa bikin spot jantung kamu ketakutan. Pada 2022 ini, ada banyak film horor terpopuler yang berhasil menjadi film horor terbaik Indonesia. Berikut 10 rekomendasi film horor terbaik Indonesia versi IMDb. Sebelum lanjut, terima kasih yang sudah klik tombol merahnya. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Cerita Wafi. Oke guys, langsung saja kita ke alur ceritanya. Hei,我们你的。この家にいる者は全員捕らえろ。 Rika, orang biasa nggak bisa lihat. Mengisahkan teror hantu seorang perempuan noni Belanda. Ia beserta keluarganya diceritakan begitu baik kepada rakyat pribumi. Namun, kebaikannya itu justru tak terbalas. Bahkan, ia akhirnya mengalami kematian tragis karena dibunuh tentara Jepang saat perpindahan kekuasaan. Ironisnya lagi, kematian tersebut ada campur tangan para pribumi, kaum yang ia cintai. Terus aku lihat ada perempuan Belanda itu di dapur. Kamu siapa? Ayo cepetan. Mbak, itu kenapa Mbak? Kita bikin konten. Rinding di laut, mukanya api. Gue setuju buat bikin dokumenter. T itu apa? Gue takut buat Pak Jalil datang sumpah. Kisah akan berfokus pada sekelompok anak muda yang berangkat dari ibu kota ke daerah Jawa Barat untuk melakukan riset proyek akhir mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak keanehan dan masalah misterius menimpa mereka. Perjalanan mereka menjadi liar dan tak terkendali setelah bertemu dengan seseorang dengan agenda rahasia. Nimbali rencang kulo wonten mriki. Kakang kawah adi ari-ari. Kiblat. Nyawiji maring ngersaning Gusti. Lo bakal ngerti. Gila ya lo, sekarang lo mau kasih orang tua asuh dari FB juga. Kisah berfokus pada seorang pegawai supermarket yang ditelantarkan pacarnya setelah mengetahui dirinya hamil. Ia akhirnya menemukan solusi dari sebuah keluarga untuk mengadopsi bayinya. Namun, keadaan mencekam perlahan terbongkar saat rencana jahat keluarga mulai terungkap. Ia mulai menyaksikan tingkah aneh dan mengetahui bahwa keluarga itu adalah bagian dari kelompok okultisme. Pino-pino kau dalam mengukur. Tante. Setelah teman kalian hilang, Sejak sahabatnya menghilang, kehidupan seorang mahasiswi introvert berubah menjadi mimpi buruk ketika roh jahat berwujud wanita berbaju merah menghantuinya. Namun, kepeduliannya terhadap adik dan teman-temannya membuatnya pantang menyerah untuk memecahkan misteri yang dihadapinya meski nyawa taruhannya. kalian harus segera menemukan mereka.
bercerita mengenai kehidupan seorang santri teladan yang punya beragam prestasi. Ia juga dikenal sebagai sosok yang patuh dan taat kepada gurunya. Ia rela melakukan apapun agar nilai dan prestasinya dapat bertahan. Salah satu tugas yang diterimanya adalah melakukan ritual pemanggilan jin yang mendampingi manusia atau dikenal dengan jin korin. Emang ya, cewek nggak Ina Buana Tunggal. Ra, kita harus berani melawannya. Assalamualaikum penghuni neraka. Kinan, jangan lari-lari. Dadah. Kinan. Kinan. Apa sih ini? Mengisahkan tentang sepasang suami istri dan kedua anak mereka yang sedang berlibur di sebuah danau yang menjadi tujuan mereka. Namun, di tengah liburan itu, si bungsu secara misterius menghilang tanpa jejak. Hanya boneka jahe langkung yang mereka temukan di tengah pencarian mereka. Pelan tapi pasti, mereka semua terperangkap ke dalam suatu keadaan yang tidak mereka mengerti. Ini bener gak jalannya? Jatan meletikan. Tinggal di rumah susun amat. Ini soal hidup dan mati. Tolong, kalau saya tidak ke sana. Lanjutan dari film Pengabdi Setan yang masih dibintangi oleh para pemeran dari film pertamanya, mengisahkan kelanjutan keluarga Suwono 5 tahun setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan. Mereka semua tinggal di rumah susun karena percaya aman jika terjadi sesuatu. Ternyata, kehidupan normal yang mereka jalani tidak berjalan mulus. Saat itulah malam panjang penuh teror terjadi, termasuk kedatangan kembali ibu dan kelompok misterius yang menghantui keluarga mereka. Setelah ibu meninggal, bapak nggak dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Langsung dikunci. Pernah bilang dia mau kemana? Mang Ajat masih sering didatengin nggak? Laki, setiap generasi Ted. Semua set. Biar happy. Tapi gimana caranya aku cari tahu kamu siapa? Berkisah tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Kemampuannya ini menyiksanya karena mereka sering muncul untuk membantu menyelesaikan masalah. Ia harus menggunakan kemampuannya untuk menghentikan roh jahat yang dipenuhi dendam terhadap teman sekolahnya. Sementara itu, ia bertekad membantu sesosok gadis cantik mengembalikan ingatannya. Tapi tidak hari ini. Sini, Kak. Selama puluhan tahun menggunakan ruqyah untuk menolong, seorang ustadz akhirnya gagal meruqyah anaknya sendiri yang kerasukan. Mencari jawaban atas kekhawatirannya, sang ustadz kembali ke pesantren di desa tempatnya belajar. Ia menemukan tempat itu tidak lagi seperti dulu. Sang ustadz kembali dihadapkan pada trauma anaknya. Ia kembali menghadapi amukan jin yang merasuki mendiang putranya dan harus memilih antara amarahnya atau keimanannya. Anak Rukia dia, Ustaz. Kamu hadapin. Nihal disihir. Langsung dari iblis. Assalamualaikum Ustadz Kodra. Saya kerasukan. Tolong. Allahu Akbar.
kita budidayakan, Kak Vino. Saya bener. Konten. Kesuksesan novel keduanya membuat sang penulis semakin terkenal. Namun sayang, ia lebih dicap sebagai paranormal daripada seorang penulis. Hal ini membuatnya sebal dan enggan berurusan dengan dunia hantu lagi. Akan tetapi, semuanya berubah ketika calon suaminya tiba-tiba meninggal. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Orang-orang bakal ngecap kamu sebagai paranormal beneran loh. Jadi, Kanaya mau ke Lampung buat bantuin Mbak Siti. Aku bilang kembali! Kamu udah kan belum? Dari daftar film di atas, manakah film favoritmu? Jika kalian masih punya rekomendasi film lain, tulis di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.